Sabilul Munjiat yang mungkin agak susah dipahami, yaitu makna ruhaniyah. Makna ruhaniyah dari kekuatan zikir Sabilul Munjiat itu yang mungkin akan agak panjang nanti dijelaskan dalam kesempatan setelah acara opening ceremony. Alhamdulillah, Sabilul Munjiat berdiri 2006 dan sekarang sudah 2012 dengan 44 cabang di seluruh Indonesia. Dan kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang kesekian kali saya bisa datang ke wilayah di mana cabang Majelis Zikir Sabilul Munjiat ini ada. Adapun segala surat keputusan, akte pendirian dan lain-lain sebagainya sudah saya sampaikan kepada yang terhormat segala pimpinan cabang, pimpinan wilayah di wilayah Gorontalo, wilayah Sulawesi, yang ada di Gorontalo sini. Karena kebetulan pada waktu bulan Januari kemarin, beliau saudara ketua wilayah Sulawesi yang ada di Gorontalo ini telah hadir dalam acara deklarasi Sabilul Munjiat yang diadakan di Majelis Ulama Indonesia yang ada di Citraraya. Pada saat kesempatan itulah Sabilul Munjiat mendeklarasikan. Pada saat kesempatan itulah Sabilul Munjiat mendeklarasikan seluruh cabang 44 cabang majelis zikirnya yang ada di Indonesia. Dan pada saat itulah Sabilul Munjiat mendeklarasikan bahwa Sabilul Munjiat telah memiliki 3 lembaga. Yang nomor satu lembaga dalam pendidikan formal. Yang keduanya sebagai sebuah lembaga yang mengelola dalam bentuk pendidikan non formal, termasuk di dalamnya yaitu pesantren kebudayaan dalam percontohan. Yang ketiga, Sabilul Munjiat telah mengeluarkan akte tersendiri bahwa Sabilul Munjiat mengelola, mengembangkan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan serta kemandirian masyarakat menengah ke bawah. Jadi setelah acara deklarasi itu dikumandangkan, maka pada saat itulah sejak Januari jemaah sekalian yang ada di Gorontalo yang mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan, Sabilul Munjiat sekarang sudah mulai merambah ke berbagai wilayah untuk membangun, untuk menetapkan, untuk menyusun, untuk mengembangkan seluruh program-program yang sudah ditentukan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Barusan tadi siang saya jalan-jalan sama ketua wilayah untuk melihat-lihat lahan atau lokasi yang akan kita bangun untuk kantor sekretariat. Dan insya Allah kantor yang kita bangun di Gorontalo ini, insya Allah itu adalah milik Majelis Zikir Sabilul Munjiat, milik pribadi dari Majelis Zikir Sabilul Munjiat, yang insya Allah nanti diserahkan kepada seluruh pengurus yang ada di wilayah Gorontalo untuk bisa mengembangkan seluruh program, untuk bisa mengembangkan seluruh misi dan visi, untuk bisa mengembangkan seluruh cita-cita masa depan pengembangan agama, masa depan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat masa depan semakin bercahaya seperti kalimat dalam ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan. Saya belajar tafsirkan satu kalimat yang memang luar biasa, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalul nurihi kamishkah fiha misbah. Seumpama atau perumpamaan cahayanya seperti sebuah lampu. Al-misbahu fi tujaza. Lampu itu seperti bagaimana lampu itu dibungkus oleh kaca-kaca. Al-jujaza tekana kaukabul duriyun. Lampu itu bersinar seperti bintang-bintang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah.
Dan bintang-bintang itu bersinar seperti bintang-bintang memakai minyak-minyak yang mubarakah dari minyak zaitun. Minyak mubarakah minyak zaitun itu pun sudah bersinar walaupun minyak itu tanpa api. Hanya saja ada pengecualian jemaah. La syarqiyyati wala gharbiyah. Kalau dicari minyak itu tidak ada di ujung barat dan tidak ada di ujung timur. Pertanyaan kemudian, kalau begitu mencari minyak yang bisa bercahaya tanpa kena api dan minyaknya itu pun sudah bercahaya tanpa harus diapa-apapun, itu minyaknya ada di mana? Ya kadu zaituha yudhi walau lam tamsashu narun nurun ala nur. Cahayanya ada di atas cahaya. Pertanyaan kemudian dari majelis zikir sebelum munjiat yang disebut dengan bangsa yang bercahaya itu seperti apa? Pertanyaan selanjutnya dari majelis zikir sebelum munjiat itu yang dimaksud dengan masyarakat bercahaya itu seperti apa? Pertanyaan selanjutnya dari majelis zikir sebelum munjiat, masyarakat yang mandiri yang bercahaya untuk masa depan itu seperti apa? Program pemerintah di berbagai lapisan di seluruh wilayah Indonesia untuk membentuk masyarakat yang bercahaya itu di bidang apa? Pertanyaan itulah yang kemudian menarik pelatuk sedikit pemikiran saya sebagai pendiri. Didirikannya majelis zikir sebelum munjiat 2006 agar dengan sekecil apapun majelis zikir sebelum munjiat ini bisa berbuat, bisa berkarya di tengah masyarakat. Seperti apapun yang kita bisa lakukan, itulah karya kita. Alhamdulillah, tasyukur habis minimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesekian kalinya saya datang ke wilayah, kemudian yang pada saat ini saya datang ke Gorontalo pada malam ini, alhamdulillah. Yang intinya memang acara seminar, tapi untuk apapun acara ini mudah-mudahan Allah memberikan berkah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk tetap kuat menjalankan kekhalifahan kita di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu inti pangkalnya. Sedikit demi sedikit sebelum munjiat kemudian mengembangkan program yang nanti programnya akan kita bahas dalam acara seminar khusus. Dari tiga sisi itulah jamaah sebelum munjiat itu punya lembaga. Satu yang saya bilang tadi, lembaga formal dari lembaga pendidikan formal seperti bagaimana umumnya kita pahami. Yang kedua, pendidikan non formalnya dari lembaga pendidikan pesantren dan pesantren kebudayaan, serta istilahnya di sana di Tangerang ada istilah padepokan. Padepokan itu adalah sebagai sebuah lembaga untuk menggodok kepercayaan diri, mengenal diri sendiri, bagaimana memanifestasi seluruh aktivitas dari diri bermanfaat untuk orang banyak. Itu di padepokan penggodokan. Yang ketiga, kemudian sebelum ujian juga mengembangkan lembaga kewirausahaan. Kita sudah punya 2 perusahaan. Yang satu namanya Jasperindo, yang satu lagi namanya Pirasindo dengan beberapa anak cabang perusahaan. Anak cabang perusahaannya nanti kita perkenalkan kalau umpama pada suatu saat dan ada kesempatan kita undang dari perwakilan sebelum ujian yang ada di Gorontalo untuk datang ke kantor pusat, insyaallah akan mengizinkan. Nanti kita kantor pusat mengundang kapan ada silaturahim dari Gorontalo ke kantor pusat, insyaallah ditentukan tanggalnya, ditentukan waktunya, insyaallah bismillah, amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja dulu sebagai pembuka atau pengantar dari saya. Nanti kita acara sebenarnya bagaimana caranya biar agar lebih dekat, biar lebih terbuka, biar lebih dekat kita nanti bagaimana lesehan atau bagaimana terserah kepada panitia. Saya ikutin aja, ini hanya sebagai prolog pembuka dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya dari hamba yang fakir dan taksirullah rahmatillahil jalil. Afwan billahi ta'ala semuanya. Saya mohon maaf lahir batin beserta keluarga saya, beserta seluruh jamaah sebelum ujian yang ada di berbagai wilayah, khususnya jamaah sebelum ujian dan pengurus pimpinan pusat yang ada di Tangerang sana. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
Sirul Jalil, Sirul Jalil, Sirul Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jemaah dari berbagai lapisan yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, alhamdulillah. Mari saya mengajak pada malam hari ini kita sejenak menenangkan segala-galanya untuk berpikir, untuk berdialog, untuk tanya semaunya. Insyaallah sempat saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya kembalikan sama yang lain. Begitu ya. Alhamdulillah pembukaannya sudah selesai. Cuma saya minta satu panitia kalau bisa asli nanti biar saya bisa merokok. Ini doain kalau bisa. Lain-lainnya saya minta. Bisa ke panitia ya, nanti nasi. Saya mau berbicara pertama sekali tentang mengapa kemudian memakai logos Muhammad. Ya, kemudian memakai logos media itu karena memang beberapa prinsip. Awalnya itu keluar dari prinsip filfardi dimatani makumalan oleh manusia. Dalam jiwa manusia itu ada dua belah, ada dua bagian. Yang pertama bagian malaikat dan yang sebelah kiri bagian setan. Awalnya dari situ. Kemudian dari bagian yang dua itu, karena memang dalam Quran ada perintah Kunu bagian syuhada. Jadilah engkau menjadi kaum yang berani bersaksi. Dalam pengertian berani bersaksi itu adalah bagaimana bisa menjaga keseimbangan. Dari situlah kemudian dari segi itu ada tarikan garis. Sama saja dengan ini. Karena malaikatnya tubuh manusia itu bertiga. Jadi tiga karena ini kelompokan dua. Jadi segitiganya itu biar sesuatu di dalam sana apa? Jadi yang satu di dalam sana biar tenang. Aturan ini tidak juga. Jamaah, karena ini adalah menjadi bagian kewajiban saya untuk menjelaskan, maka sekarang saya jelaskan. Terdengar apa maksudnya? Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Faktor hidup manusia itu cuma tiga: akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Jadi dari sekian banyak manusia ini dalam tubuh manusia ini ada 204 sempurna. Dari 204 sempurna itu kemudian disempurnakan menjadi 27, disempurnakan lagi menjadi 17, disempurnakan lagi menjadi 7 anggota sujud itu. Anggota sujud kan 2 telapak tangan, jidat, lutut sama ibu jari. Itu kalau dalam huruf hijaiyahnya menjadi bikun daulah. Bikun daulah. Hurufnya menjadi 7. Dari 7 itu kemudian disempurnakan lagi menjadi 4 disempurnakan menjadi 3 disempurnakan menjadi 2 dan 1, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa? Akal
pikiran, perasaan, dan keyakinan. Jadi tubuh manusia yang berbeda itu ada 4 sambungan tubuh manusia. Ada ini ya, biar buat nunjuk-nunjuk gitu. Laser. Kayu pakai mentah, ya nggak apa-apa. Kita pakai malam ini, Bapak sampaikan apapun kepada saya sampaikan apapun kepada Bapak. Mudah-mudahan malam ini kita menjadi orang-orang yang dipilih dan terpilih buat bisa menjalankan amal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cuma itu aja kan. Ada nggak kayu kecil nggak apa-apa. Saya jelasin secara detail. Malam ini kemarin nggak ada bahas sedikitnya susah. Jadi jemaah, huruf H Allahu itu hu yang asli itu kan Allah itu hunya bulat, ya kan? Hunya bulat. Itu artinya nafas. Allahu, Allahu, Allahu. Makanya terjadi bulatan-bulatan. Karena nafas manusia yang terjadi dalam kehidupan 24 jam itu pun ada tingkatan-tingkatannya kalau kita paham. Cuma karena kita tidak paham, maka kita tidak bisa mengartikan diri kita sendiri.